Film akan bercerita tentang sekelompok orang pemburu kapal-kapal tak bertuan atau kapal rongsok di lautan internasional. Setelah aksi terakhir mereka mengangkat sebuah kapal dan mendapat bayaran yang besar, mereka lalu merayakannya dengan minum-minum. Dan inilah gosip setajam silet. Sedang asik-asiknya hareureuy sambil eueut haneut, tiba-tiba riungan itu kedatangan seorang pria bernama Jack. Jack yang memperkenalkan diri sebagai seorang pilot bercerita bahwa saat ia terbang di atas Selat Bering tanpa sengaja melihat sebuah kapal besar misterius yang setelah membuka kontak radio tidak ada jawaban sama sekali dari kapal tersebut. Dan maksud kedatangannya adalah untuk mengajak mereka menarik kapal tersebut kemudian menjualnya. Kapten Murphy yang sepertinya sedang hoream karena masih capek baru pulang dari laut ditambah uangnya masih banyak, meminta waktu bermusyawarah dengan awak kapalnya. Yang setelah mereka perhatikan, kapal yang ditemukan Jack sangat besar, dan pastinya jika berhasil mereka derek, akan mendapat keuntungan yang luar biasa besar juga. Lalu setelah musyawarah mufakat, Kapten Murphy memanggil Jack sambil bilang, "Yuk ah, gaskeun." Singkat cerita perjalanan pun dimulai. Santos yang saat itu menyupiri kapal memanggil Kapten Murphy karena ia mendeteksi ada sebuah kapal yang sangat besar di radar. Dan karena di laut sedang hujan serta tidak ada lampu penerangan jalan, kapal mereka pun terbentur kapal besar mengakibatkan seluruh penumpang cingjarungkel. Yang ternyata mereka menabrak kapal bernama Antonio Graza, target perburuan mereka. Kapten Murphy lalu teringat dengan sejarah kapal ini yang terakhir melaut pada tahun 1962. Dan semenjak saat itu kapal sebesar ini tidak pernah terlihat lagi oleh siapapun. Karena ini adalah perairan internasional serta sudah puluhan tahun hilang, sekarang kapal ini resmi milik mereka. Beberapa saat kemudian Murphy bersama Maureen, Munder, dan Dodge naik ke kapal besar tersebut. Yang di dalam kapal mereka mulai disambut dengan suara jam dinding yang tiba-tiba berbunyi. Ditambah Greer tidak dapat berkomunikasi dengan teman-temannya di dalam kapal. Dan tiba-tiba No. After me. Munder yang memimpin di depan tanpa diduga ia tiporos dan nyaris jatuh andai saja tidak keburu ditolong. Dan saat sedang mengangkat Munder, Maureen melihat sesosok anak-anak bergaun putih menatapnya sambil tersenyum. Di ruang kemudi, Dodge secara tak sengaja menemukan jam tangan digital yang dirasa aneh saja karena pada tahun 60-an belum ada jam digital. Menurut Murphy, mungkin saja sebelum mereka ada yang lebih dulu naik ke kapal ini. Singkat cerita, Murphy kembali bermusyawarah walaupun masih diliputi kebingungan dengan keadaan kapal yang ngangkleng begitu saja selama puluhan tahun. Tapi ia tak mau ambil pusing, bersama krunya merencanakan menarik kapal itu ke darat. Namun sebelum itu, mereka terlebih dahulu harus menambal kebocoran di kapal pesiar itu, yang diperkirakan membutuhkan waktu 3 hari. Keesokan harinya mereka pun melaksanakan tugasnya masing-masing menyusuri kapal, yang lagi-lagi alat komunikasi mereka tidak berfungsi sama sekali. Maureen yang saat itu di sekitar kolam renang menemukan dinding kolam dipenuhi lubang peluru dan selongsong yang berserakan. Namun saat akan keluar dari kolam, anak gadis bergaun putih itu kembali muncul hingga Maureen dijengkang ke kolam. Sementara itu Murphy yang berada di ruangan kapten melihat sebotol mirasantika. Namun saat akan diminum, dari balik enteng ia melihat sesosok beungeut menatapnya. Kembali ke Maureen, kini ia disadarkan Jack yang tiba-tiba muncul. Lalu keduanya bersama-sama menyusuri setiap tempat. Hingga di sebuah ruangan, Maureen membuka pintu. Dan tiba-tiba, dari dalam pintu yang ia buka muncullah sejumlah mayat sudah tak berbentuk lagi. Namun dari kondisi mayat-mayat itu terlihat jika kondisinya masih baru.
Keduanya lalu pergi dari tempat itu untuk melaporkan kepada teman-temannya. Namun sebelum itu, Maureen mendengar suara berisik yang setelah dibuka, ternyata sekawanan Mickey Mouse yang sedang pesta. Maureen dan Jack juga menemukan emas batangan yang pastinya bakal membuat mereka benghar 7 turunan, 7 tanjakan, 2 belokan, dan resign main slot. Beberapa waktu kemudian setelah semua peti berisi emas dibongkar, mereka kembali mengadakan rapat paripurna yang hasilnya urusan kapal mereka sudahi sampai di sini dan lebih memilih membawa pulang harta karun emas batangannya. Ya iyalah, pilih yang simple way atuh bro. Singkat cerita, emas berpeti-peti itu pun siap diangkut ke kapal. Dan tiba-tiba Baby, and you, I want you to give me some. gas 3 kg di ruang mesin berputar sendiri. Akibatnya meledakkan kapal satu-satunya yang akan membawa mereka pulang. Dan parahnya, menewaskan Santos saat itu juga. Padahal, gadis kecil bergaun putih itu sempat memperingatkan Maureen. Semua kru yang selamat pada akhirnya silih salahkan kematiannya Santos. Dan karena tidak ada titik temu, riungan mereka pun bubar menenangkan diri masing-masing. Mulder dan Dodge yang masih sempat-sempatnya nyari makan padahal baru saja kehilangan teman seperjuangannya, di dapur menemukan makanan kaleng. Karena lapar, mereka pun tidak peduli walaupun makanan itu sudah expire. Yang saat sedang asik bala kecerakan, tiba-tiba makanan mereka berubah jadi belatung. Sia. Sementara itu Greer yang sedang abok di aula, tiba-tiba aula itu pun berubah jadi bagus, bersih bersinar, dan kinclong. Yang kemudian seorang biduan berbaju merah mendatangi lalu mengajak Greer blaem-blaem. Namun saat akan digabruk, bukannya berhasil menggabruk si biduan, Greer malah terjatuh, tubuhnya pun tertusuk besi. Murphy yang nyorangan sambil hanet di ruangannya kapten, tanpa diduga didatangi jurinya si kapten, yang lalu keduanya ngawangkong dari hati ke hati. Juri si kapten kemudian memberikan catatan perjalanan, di mana emas yang mereka bawa sebenarnya muatan kapal Lorelei, yang karena akan tenggelam, maka emas-emas itu dipindahkan ke kapal mereka. Dan yang membuat Murphy ngajenghok adalah sebuah foto yang menunjukkan satu-satunya korban selamat dari kapal itu. Murphy pun berlari mencari Maureen yang tiba-tiba jurinya Santos datang mencegat Murphy, meminta pertanggungan jawabnya. Karena mendengar Murphy teriak-teriak, Maureen pun datang menghampiri Murphy. Namun karena panik, Maureen yang seperti gitar Spanyol itu malah disangka jurinya Santos. Tapi beruntung keburu datang si Jack ngebentur Murphy hingga pingsan, yang lalu dimasukkan akuarium. Kini tinggallah mereka berempat berbagi tugas mengelas lambung kapal yang akan dijadikan kendaraan untuk pulang kampung. Kemudian membuang air yang menggenangi lambung kapal. Singkat cerita, Maureen mencari tahu anak bergaun putih yang lewat buku penumpang. Diketahuilah jika anak itu bernama Katie, lalu mendatangi kamarnya. Di kamar, tiba-tiba Katie ngajirim dan ngobrol jika dirinya adalah juri. Lalu menceritakan awal mula kapal ini tak berpenghuni selama puluhan tahun. Awalnya, semua penumpang bergembira pada malam itu sambil minum-minum, joget-joget, diiringi lantunan merdu suara biduan. Hingga akhirnya seorang yang tidak jelas bebengetannya membunuh penumpang dengan sebuah kawat hingga mereka tewas terbelah dua.
Dan supaya Maureen menghayati cerita, Katie pun membawa traveling ke masa lalu yang ternyata pembantaian semua penumpang ini tidak lain karena emas yang jadi incarannya pembajak. Selain dengan kawat, para penumpang itu pun diracun serta sisanya dibunuh di kolam renang. Yang pantas saja di awal film tadi Maureen menemukan selongsong peluru. Dari sini diketahui jika si biduan itu komplotan pembajak, yang lalu para pembajak itu dikhianati si biduan. Dan si biduan pun dikhianati lagi oleh Jack. Masih menurut Katie, semua arwah penumpang dan pembajak masih terperangkap dan tidak bisa keluar dari kapal karena ada kekuatan super jahat yang menghalangi mereka. Maureen lalu lulumpatan mendatangi Murphy yang dikurung, tapi terlambat. Murphy sudah meninggal. Karena selang pembuangan air tersumbat, Mulder kemudian turun membersihkannya. Namun naas bagi Mulder, ia pun tewas oleh makhluk tak kasat mata. Sementara itu Maureen meminta Dodge dan Jack memperbaiki kemudi, sedangkan dia akan melihat pekerjaannya Mulder yang ternyata selang pembuangan itu pun berubah berwarna merah darah. Yang dari sini Maureen yakin jika Mulder sudah tewas. Di ruang kemudi, si Jack kini menunjukkan sifat aslinya dan memancing emosinya Dodge. Dan tiba-tiba lagi, Maureen yang sudah paham jika kapal ini dipenuhi makhluk astral, kini berniat untuk meledakkan kapal yang kemudian dihampiri Dodge. Menanyakan bagian emasnya jika kapal diledakkan. Tapi menurut Maureen, kamu mah Dodge lebih mentingin emas. Kok kamu gak nanyain di mana Mulder? Tuh lihat temenmu sudah tewas di bawah sana. Yang tiba-tiba Dodge berubah wujud jadi Jack. Yang sepertinya setelah Dodge menembak Jack tadi, ternyata Jack masih sehat walafiat. Dan sudah pasti jika Dodge dilegleg si Jack. Jack kemudian menjelaskan jika dirinya adalah pengumpul nyawa untuk dipersembahkan kepada bosnya. Entah siapa bosnya tidak dijelaskan. Siapa-siapanya Jack juga nggak dijelaskan. Entah dia itu setan, iblis, jin, atau alien, nggak ada yang tahu. Hingga terjadilah perkelahian tidak berimbang yang Maureen pun digejebur ke air. Namun Maureen entah dapat senjata dari mana, kemudian menembak alat pemicu ledakan. Yang hasilnya kapal itu pun meledak. Sementara Maureen dibantu Katie keluar dari kapal rame-rame bareng para arwah yang kini sudah terbebas dari bosnya si Jack. Singkat cerita, setelah berhari-hari ngangkleng di lautan, akhirnya ia diselamatkan kapal yang melintas. Dan setelah di darat, ia melihat sekelompok orang yang sepertinya ia kenal membawa peti berisi emas, yang dipimpin Jack. Pelajaran dari film ini adalah jangan bergosip. Itu saja alur cerita film kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tetaplah tidur sambil merem dan sampai jumpa.